Hubungan atau interaksi antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang mendominasi alam. Yang pertama yaitu interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya adalah hidup dekat dengan sumber makanannya. Misalnya, manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca dan menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam. Yang kedua yaitu interaksi manusia yang mendominasi alam, merupakan usaha manusia untuk mengubah alam sehingga sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, manusia mengubah alam sehingga dapat mengolah sumber daya alam. Contohnya, manusia berupaya memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi hujan buatan. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang energi panas. Salah satunya yaitu panas matahari. Panas matahari sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Panas matahari dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan penduduk dalam jangka panjang. Kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang maju akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan ekonomi turut berkembang maju dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan bangsa. Selanjutnya, tentang dampak interaksi manusia dengan lingkungan alam, bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Dampak positif bagi lingkungan dan bagi manusia, contohnya pengambilan sumber daya kayu dari hutan dengan sistem tebang pilih dan usaha penanaman kembali. Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup, ketersediaan sumber daya kayu terjaga bagi generasi selanjutnya, dan hutan tetap lestari sehingga ekosistem hutan tetap seimbang. Sedangkan untuk dampak negatifnya, misalnya penebangan dan pembakaran hutan untuk keperluan pembukaan lahan dan pemukiman. Hal tersebut berdampak negatif seperti terjadinya banjir dan longsor, serta polusi udara. Perilaku manusia yang tidak menghargai lingkungan seperti membuang sampah sembarangan, merusak tanaman, dan membakar sampah juga berakibat buruk bagi lingkungan. Lingkungan menjadi kotor, rusak, dan tercemar. Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Konvensi Hak Anak disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini berlaku pada tanggal 2 September 1990 setelah jumlah negara yang mengesahkannya mencapai syarat. Hak-hak anak yang ada dalam Konvensi Hak Anak adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak atas kebebasan sipil. Contohnya, misalnya hak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan, hak atas kebebasan berpikir, dan hak atas kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat. Yang kedua yaitu hak atas lingkungan keluarga. Anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya. Jika orang tua tidak ada atau tidak mampu mengasuh, anak berhak mendapatkan keluarga atau pengasuh pengganti. Hak atas lingkungan keluarga meliputi juga hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan oleh orang tua atau wali anak. Yang ketiga yaitu hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar. Anak mempunyai hak atas standar kesehatan tertinggi yang bisa diberikan, meliputi pencegahan penyakit, kurang gizi, dan pengurangan angka kematian bayi, layanan kesehatan termasuk asuransi kesehatan. Yang keempat yaitu hak atas pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Anak berhak atas pendidikan terutama pendidikan dasar, berhak untuk beristirahat,
mempunyai waktu luang untuk bermain dan berkreasi, serta berhak untuk terlibat aktif dalam kegiatan budaya di dalam masyarakatnya. Yang kelima yaitu hak atas perlindungan khusus. Anak mendapatkan perlindungan khusus bagi kelompok anak tertentu, seperti pengungsi anak, anak yang bermasalah dengan hukum, dan anak dari kelompok minoritas atau masyarakat adat terasing. Bagi semua anak, anak mendapat perlindungan dalam situasi perang, dari eksploitasi ekonomi, dari penyalahgunaan narkoba, dan kekerasan seksual, serta dari penjualan, penculikan, dan perdagangan anak. Untuk selanjutnya, silakan disimak halaman 35 sampai dengan 36 tentang kewajiban seorang siswa. Karena pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban, bahwa hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan.